Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan. Mari kita maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan memulainya dengan cara yang sederhana, yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan kita saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita masih dalam kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya percaya hari ini hari yang penuh dengan rahmat Tuhan, hari yang penuh dengan anugerah Tuhan, hari yang penuh dengan keberkatan Tuhan melimpah bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Mari kita maju dalam kegerakan, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan berdoa bersama-sama melalui Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Saya doakan saudara di rumah, saudara selalu ingat makan, saudara ya. Dalam kesibukan Anda setiap hari yang begitu padatnya, saya percaya Anda tidak lupa makan. Makanya saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, pekerjaan, pelayanan, dagang, usaha, pendidikan, anak dan sebagainya, mari kita bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan dan dalam berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Saya menyapa hambanya yang setia, Pendeta Henry Paliama dari Jakarta, yang terus menopang bersama-sama, bersekutu bersama-sama untuk kita maju dalam kegerakan pelayanan ini. Saudara, saya percaya kita sedang bergandengan tangan, bermitra bersama-sama dalam pekerjaan kerajaan Allah, yaitu memberitakan Injil kerajaan Allah, memberitakan firman Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara-saudara. Tuhan Yesus baik. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, buka hatimu saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Sebelum lebih dalam kita bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur kasih setia Tuhan melimpah atas kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, segala keberkatan daripada Tuhan, Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Campur tangan Tuhan ada atas kami, perlindungan Tuhan sempurna ada atas kami, penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Hirabababa shikaraba takarabaya shik. Hirabababa shikarabaya sandara mataka. Mari kita ambil momen yang ada ini untuk kita bersepakat menyembah bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Engkau Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada kekuatan baru yang mengalir, memenuhi segenap kehidupan kami, kesegaran yang baru daripada Tuhan, yang menyegarkan kami ya Tuhan. Segala letih lesu kami sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Tuhan, bukakan rahasia kerajaan Allah bagi kami Tuhan.
supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kami mengerti rahasia kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berserah dan kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Semangat, semangat, semangat. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan saya sekarang ada di Kisah Para Rasul, dan tema kita pada pagi hari ini adalah musuh kerajaan Allah. Ya, musuh kerajaan Allah. Siapakah musuh kerajaan Allah? Yaitu spirit agamawi. Saudara, orang yang paling membenci Yesus pada saat Yesus ada dalam pelayanannya adalah orang-orang agamawi. Bukan preman di pasar, bukan orang berdosa pemungut cukai, tapi imam-imam, ya. Imam-imam, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, merekalah yang sangat menentang Yesus Kristus dan ajarannya. Bahkan Yesus waktu dia mengaku dia Mesias, anak Allah yang hidup, dia tidak menolak untuk disembah. Dia mengaku dia Mesias, anak Allah yang hidup, dia mengampuni dosa. Orang-orang Farisi dalam hatinya merasa iri dan berkata dia menghujat Allah. Dia begini, dia begitu dan sebagainya. Makanya saudara, jangan sampai kita terjebak dengan spirit agamawi. Kalau saudara mau mengalami terobosan kuasa kerajaan Allah dalam kehidupanmu, maka Anda harus bertobat dari agamamu. Wah, ini memang berat saudara ya. Saudara harus bertobat dari agamamu. Kenapa saudara ya? Termasuk agama Kristen. Wah, ini memang harus kita punya level yang lebih tinggi untuk menyelaminya saudara ya. Karena saudara, kalau Anda hanya sekedar Kristen KTP, Kristen beragama semata, saudara tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Itu jelas saudara ya. Yesus Kristus mengatakan kepada Nikodemus, kalau engkau tidak lahir dari air dan roh, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita melihat, saya punya pembacaan di Kisah Para Rasul. Sekarang ada di Kisah Para Rasul pasal 7, dan ada kisah yang menarik di sana di satu pasal itu ya, di pasal 7 itu tentang Stefanus ya. Stefanus, dan kalau saudara sudah membaca ini saudara, Stefanus mati dirajam batu di depan Saulus, yang juga adalah waktu dia sudah diubahkan Tuhan namanya menjadi Paulus ya. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 mulai ayat yang ke-54 sampai dengan ke-60. Kisah Para Rasul pasal 7 mulai ayat yang ke-54 sampai dengan ke-60, firman Tuhan berkata demikian. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Haleluya.
Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, waspada dengan spirit agamawi. Spirit agamawi. Ya, orang-orang agamawi kelihatannya mereka sangat taat, sangat saleh, tapi mereka tidak dapat tunduk pada pemerintahan kerajaan Allah. Mereka tidak dapat tunduk pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Mereka tidak dapat tunduk kepada Mesias, anak Allah yang hidup. Mereka tidak dapat tunduk pada pengajaran firman-Nya. Ini spirit agamawi ini terus bergulir sampai dengan saat ini. Karena saudara, spirit agamawi itu merupakan bentuk, ya, bentuk tipu daya iblis agar manusia tidak datang kepada Tuhan Yesus, tapi datang kepada caranya masing-masing. Spirit agamawi itu menunjukkan bahwa manusia punya kehausan untuk punya berhubungan dengan Tuhan, tapi mereka tidak tahu caranya, sehingga mereka membuat cara mereka masing-masing dengan agama, dengan topeng religion atau bingkisannya religion. Tapi kalau dalam kerajaan Allah kita merdeka. Nah, Tuhan Yesus waktu dia datang, statement pertamanya dalam pelayanan adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus mengatakan itu kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, Saduki, yang notabene-nya sudah beragama. Mereka percaya Allah yang sah, mereka membaca Alkitab, tapi mereka menolak Yesus Kristus. Kenapa? Karena ada spirit agamawi. Spirit agamawi ini merasa diri paling benar, merasa denominasi saya paling benar, merasa apa yang saya lakukan itu paling benar dan sebagainya. Yang Yesus wanti-wanti kepada orang Farisi, kamu seperti kubur berlabur putih yang di luarnya dicat putih, dibagus-bagus, dan tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Makanya saudara, ya kita melihat Stefanus, saudara, salah satu murid Yesus Kristus, ya, dia masuk di murid golongan yang 70, saudara, ya. Dan Stefanus waktu dia memberitakan Injil dipenuhi dengan kuasa yang luar biasa, saudara, ya. Bahkan saudara, Stefanus, saudara, penuh dengan Roh Kudus, namun di bawah kepemimpinan orang-orang agamawi yang dipimpin waktu itu oleh Rasul Paulus. Ya, waktu itu Rasul Paulus belum rasul, ya, masih Saulus, ya, merupakan seorang yang sangat potensial dari golongan Farisi, ya, seorang yang punya artinya punya kans yang luar biasa karena dia punya pengaruh yang luar biasa, dan di hadapannya dia menyaksikan, ya, Stefanus dirajam batu, ya. Dengan spirit agamawi, Paulus melihat betapa luar biasanya kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang agamawi yang menolak berita tentang Yesus Kristus, berita tentang kerajaan Allah, di mana Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Dia mati di atas kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati dan mencurahkan Roh Kudus, ya. Di sini dikatakan, saudara, ya, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Di mana dalam pembelaan Stefanus mengatakan bahwa Yesus Kristus itu segala nubuatan
di perjanjian lama, bahkan nubuatan dari Nabi Musa yang mengatakan bahwa akan ada di antara kamu, dari kamu, seorang nabi yang besar yang akan datang memimpin umatnya seperti Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dan itu tergenapi di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus bukan memimpin kita dari perbudakan secara fisik ya, membebaskan umat Israel dari perbudakan Roma pada waktu itu, tapi Yesus lebih dalam lagi, dia membebaskan umat manusia dari belenggu dosa, dari perbudakan kerajaan kegelapan. Jadi saudara, waspada saudara ya, agama-agama yang ada spirit agamawinya itu merupakan perwujudan kerajaan kegelapan. Haleluya. Ini perwujudan kerajaan kegelapan. Dan orang-orang demikian saudara, mereka merasa membunuh demi agama itu, mereka sudah beribadah. Ya. Ada orang-orang yang mau membunuh demi agama, berbohong demi agama, apalagi macam-macam saudara. Saya satu kali pernah saudara waktu pecah kerusuhan tahun 99 ya, 99 2000 itu pecah kerusuhan Ternate, Ambon. Dan pada waktu itu saya sedang dalam perjalanan ke Jakarta karena saya hendak sekolah teologi di Malang. Dan waktu itu memang saya menyaksikan kekejaman orang-orang beragama saudara ya. Atas nama agama mereka berteriak Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan sebagainya ya. Dan mereka membawa parang-parang samurai dan sebagainya. Waktu itu saya ada di kapal Lambelu, dan kapal Lambelu itu dibajak di Ternate karena harus mengambil pengungsi-pengungsi di Lambelu, dan satu kapal itu dibajak saudara. Dan sementara satu kapal itu dibajak dibawa ke Lambelu, sementara di kapal mereka mengadakan sortir, mereka sortir saudara, dan bertanya kamu Obed atau Acan, kamu Obed atau Acan. Dan salah satunya tuh saudara, saya ditanyakan sebagai seorang yang masih sangat muda pada waktu itu ya. Ya, saya ditanya kamu Obed atau Acan ya. Kebetulan juga saya baru dengar itu istilah itu, dan saya seperti pelangak pelongo ya. Apa itu Obed dan Acan? Tapi orang-orang di sekitaran saya sudah sangat ketakutan. Mereka bahkan walaupun mereka muslim juga ya, mereka sudah sangat ketakutan. Mereka wah kamu mau dibunuh dan sebagainya. Tapi dalam hati saya hanya berdoa begini, Tuhan saya percaya, Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang punya rencana dalam hidup saya. Dan saudara, luar biasanya pertolongan Tuhan pada waktu itu ya. Ada pengawal Presiden Megawati waktu itu ya, Megawati yang menjadi presiden. Ada pengawalnya yang baru saja Megawati berkunjung ke Ambon, dan pengawalnya ada di kapal itu ya. Megawati sudah kembali tapi dia ada di kapal itu, dan dia melihat suasana mulai keruh dan tak terkendalikan saudara, dan dia mengajak saya dan tante saya, mama adik saya untuk diungsikan di kamar ya, kamar kelas, dan dikunci. Dan saudara, waktu dibajak itu saudara, mereka mensortir orang-orang saudara sampai di kamar-kamar, mau digergaji, mau dibuka saudara. Dan pada waktu itu saudara ya, ada sekitaran 12 orang digorok kepalanya. Digorok ya. Karena apa? Waktu ditanya kamu Obed atau Acan, dia pelengah-pelongo nggak tahu, atau dia mengaku Obed atau Acan, dipanggil ke tangga saudara, sampai di tangga langsung dipotong, ditebas kepalanya. Wow, itu sangat mengerikan sekali. Jadi saudara, itu gambaran sedikit tentang spirit agamawi saudara. Merasa diri paling benar, dan mereka tidak dapat menerima kebenaran kerajaan Allah. Makanya Yesus berkata kepada mereka ya, waktu Yesus memulai pelayanannya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya saudara, berubahlah cara berpikirmu, berubahlah keyakinanmu, berubahlah
prinsip-prinsipmu dan terimalah prinsip-prinsip yang baru, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ya, kata bertobat, metanoia, artinya berubahlah cara berpikir. Ya, berubahlah keyakinan. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, makanya kita jangan sampai kita terjebak dalam spirit agamawi ini, saudara ya. Saya menemukan di Manado di sini ya, banyak orang Kristen tapi hidup duniawinya jalan terus, pesta pora jalan terus, hubungan gelap jalan terus ya. Wanita simpanan, kata-kata penuh makian dan sebagainya jalan terus. Kenapa? Karena mereka terbelenggu dengan spirit agamawi. Mereka menyadari, saya sudah beragama Kristen sejak di dalam kandungan dan sebagainya. Tapi saudara dengar baik-baik, agamamu tidak dapat membuat engkau masuk dalam kerajaan Allah. Agamamu tidak dapat membuat engkau masuk dalam kerajaan Allah, termasuk engkau agama Kristen. Kalau engkau tidak lahir kembali dari air dan roh, maka engkau tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Makanya saudara, siapapun Anda yang mendengarkan ini, dengarkan baik-baik. Anda harus lahir kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, kekuatan kita adalah berdoa dan firman Tuhan. Makanya kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan membaca Alkitab dan berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Ya, saya sudah memulai hari ini berdoa bersama-sama ya, lewat doa bersama Pak Frans Kansil dan juga doa terobosan, doa sepakat bersama-sama ya. Nah, ini yang menarik, kita melihat, kita mencontoh dari Stefanus waktu dia dianiaya. Dia dikumpul oleh mahkamah agama dan orang-orang agama ada di situ. Namun dia membela keyakinan imannya. Dia membela keyakinan imannya. Dia menyampaikan apa yang dia alami dan dia yakini, dia imani di dalam Yesus Kristus, yang menjadi fakta waktu itu bahwa Yesus Kristus itu mati dan bangkit. Yesus Kristus itu mati dan bangkit, dan waktu mereka mendengar pemaparan dari Stefanus, dan Stefanus mengatakan bahwa Yesus Kristus itulah yang kamu buang, yang kamu tolak. Yesus itulah yang menjadi penyelamat. Yesus Kristus itulah yang menggenapi nubuatan Nabi Musa. Mereka menggertakkan gigi, saudara, dan mereka mulai merajam dia dengan batu, dan disaksikan oleh Saulus. Nah, ini yang kita perlu melihat dari Stefanus sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah ya. Ya, saya menyapa Terry Kalalo, semangat ya Terry Kalalo, maju terus di dalam Tuhan. Dan mari kita hamba-hamba Tuhan, kita bersekutu dalam kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan berdoa bersepakat bersama-sama. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, waktu dalam orang-orang agamawi itu datang melempari dia dengan batu, saudara ya, melempari dia dengan batu, Stefanus berdoa. Stefanus berdoa. Luar biasa, saudara. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita ada kuasa, ada kasih Tuhan yang memampukan kita berdoa. Sekalipun kita disolimi, sekalipun kita dianiaya, saudara. Wow. Ini saya menyapa juga hamba Tuhan ini, Pastor Franciscus Hendra Posuma ya, dari Tarakan. Puji Tuhan. Mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Nah, saudara, Stefanus
berdoa. Dalam keadaan seperti itu dia berdoa. Nah, saudara, ya, kapan lalu itu saya saksikan di internet, di Facebook, saudara, ada satu gereja yang di demo, ya, satu gereja yang disuruh bongkar oleh masyarakat karena masyarakat sana mayoritas itu barangkali ada di Sumatera kalau saya nggak salah waktu itu, ya. Saya lihat videonya, dan Satpol PP datang menghancurkan gedung gereja mereka sambil jemaat-jemaatnya menangis, dan mereka diajarkan oleh gembala tidak menyakiti, tidak balas, tapi berdoa. Wow, saya tersentuh. Sambil gereja dihancurkan gedungnya, saudara. Memang gereja itu bukan gedungnya, tapi kita perlu gedung untuk tempat kumpul orang-orangnya, ya. Gereja itu adalah orang-orangnya. Dan saudara, jemaat Tuhan di situ, mereka menyanyi memuji Tuhan. Mereka menyanyi memuji Tuhan, bahkan berdoa sambil meneteskan air mata, saudara. Tidak gampang, saudara, ya. Tapi memang orang kalau dipenuhi, dirasuki oleh roh agamawi, saudara, mereka paling benci dengan namanya kerajaan Allah. Wah, luar biasa, ya. Sambil berdoa, saudara, ya Tuhanku, terimalah rohku. Dan bahkan dia mengampuni mereka dan berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu ia meninggal, ya. Meninggallah ia. Ini luar biasa kalau saudara bisa bedakan spirit agamawi dengan spirit kerajaan Allah. Spirit kerajaan Allah itu penuh dengan kasih. Makanya di dalam gereja harusnya suasana kasih itu memenuhi gereja, bukan suasana penghakiman. Karena suasana penghakiman itu adalah suasana agamawi. Terus terang, kita sebagai manusia, ya, sadar atau tidak sadar, kita dalam 16 detik pertama kita berjumpa, kita menilai orang, kita menghakimi orang dalam hati atau dibilang, ya. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, spirit kita spirit kasih, saudara. Amin. Spirit kita spirit kasih. Kita anak-anak kerajaan Allah, hukum kita adalah hukum kasih. Beda dengan spirit agama. Spirit agama mereka masih terbelenggu dengan Taurat. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya, nyawa ganti nyawa. Itu yang ada dalam spirit orang-orang agamawi. Makanya saudara, jangan sampai kita terbelenggu dengan spirit agamawi dan kita merasa diri kita paling benar, kita merasa orang lain begini dan begitu. Lebih baik kita belajar mengintrospeksi diri. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya bahwa kalau kita mau sukses, mau berhasil dalam hidup, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Anda hanya perlu membandingkan dirimu dengan dirimu sendiri. Ya, ketika Anda membandingkan dengan dirimu sendiri, Anda berkemenangan. Karena apa? Kalau Anda membandingkan dengan orang lain, kalau dia lebih hebat dari saudara, saudara akan berkecil hati dan mengasihani diri. Kalau saudara melihat orang, saudara rasa saudara lebih hebat dari dia, maka saudara akan merasa sombong. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya menyapa Saiful Zeze dan Ibu Gusia Timporok. Tuhan Yesus mengasihimu. Dan terlebih khusus buat sahabat Saiful Zeze, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Haleluya, ya. Dalam kerajaan Allah, Yesus Kristus raja di atas segala raja. Dalam kerajaan Allah, Yesus Kristus memerintah selama-lamanya. Apa yang dinubuatkan, dijanjikan
oleh Tuhan kepada Daud, kepada Raja Daud, bahwa kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Kerajaan Daud akan kekal selama-lamanya. Itu tergenapi di dalam diri dan pribadi Yesus Kristus karena dia anak Daud. Ya, Yesus Kristus itu anak Daud, keturunan Daud, dan dia menjadi raja yang mewarisi kerajaan itu selama-lamanya. Dia membawa kerajaan Allah. Dia membawa kerajaan Allah di bumi ini. Kerajaan Allah ada di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan janji kepada Abraham bahwa melalui keturunannya seluruh bangsa ini akan diberkati. Abraham adalah bapa orang beriman, bapa orang yang percaya kepada Tuhan. Janji itu tergenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena dengan hadirnya Yesus Kristus, dia menggenapi janji itu. Semua suku, bangsa dari mana saja, dari berbagai pelosok dunia yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja di atas segala raja. Setiap orang menerima berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan hidup yang kekal. Makanya kita di dalam Tuhan Yesus yang menjadi Raja di atas segala raja. Kita orang-orang Kristen. Kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan Yesus mengasihi Saiful Sise dengan hormat. Anda tidak boleh membaca Alkitab kami dengan Anda membaca kitabmu ya. Karena kitabmu itu 600 tahun sesudah Injil, terlalu jauh. Dan Anda tidak mengerti. Orang Kristen abad pertama sudah berbahasa Arab ya, bahkan Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan. Ada orang Arab di situ yang menyaksikan kebesaran Tuhan dan murid-murid Tuhan berbahasa Arab. Jadi Anda harus belajar bahwa tidak ada agama yang menciptakan bahasa ya. Agamamu tidak menciptakan bahasa. Jadi kami mengasihimu ya. Inilah saudara contoh spirit agamawi ya. Spirit agamawi menjadi musuh kerajaan Allah. Kenapa? Mereka berpikir mereka paling benar. Mereka berpikir mereka menggenapi Injil dan sebagainya. Padahal Yesus sudah mengatakan bahwa waspada nabi palsu, waspada pengajar-pengajar sesat. Makanya kita orang-orang Kristen, mari kita bersekutu dalam pengajaran firman. Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Justru ya orang-orang seperti Saiful Zize ini kita harus doakan dia. Tuhan Yesus mengasihi ya, sama seperti Stefanus berdoa kepada Tuhan tentang mahkamah agama ini ya, imam-imam, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Dia berkata, Tuhan terimalah rohku ya. Mereka merajam dia dengan batu dan dia berkata, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus ini orang beragama saudara. Saulus ini orang yang berpengaruh. Saulus salah satu calon pemimpin potensial di kalangan Sanhedrin, di kalangan Farisi kelas atas. Dia merupakan murid yang cerdas didikan Gamaliel ya, atau istilahnya sekolah Taurat yang terkenal di zaman itu. Sekolah Taurat yang terkenal di zaman itu di abad pertama saudara. Saulus jebolan Gamaliel, dan dalam semangat keagamaannya dia mau memusnahkan semua orang Kristen. Dia berkata ya, Stefanus mati di bawah pimpinannya ya. Dia menyaksikan Stefanus dirajam batu. Dan dalam semangatnya yang berapi-api, spirit agamawinya ya, berkata semua orang Kristen harus dimusnahkan. Semua orang yang ikut Yesus harus dimusnahkan. Dan dia meminta
surat tugas dari Mahkamah Agama. Dia meminta surat tugas, kasih dia surat tugas untuk membinasakan semua orang Kristen dari Yerusalem sampai Damaskus, saudara. Dan waktu dalam perjalanannya ke Damaskus, dia mengalami pengalaman supranatural. Dia menjadi saksi terakhir Yesus yang bangkit. Wow. Ya, makanya saudara, tidak gampang saudara. Orang agamawi berjumpa dengan Yesus. Orang agamawi sang pembunuh hebat. Saulus ini sang pembunuh hebat. Saya mengatakan dia teroris. Karena apa? Dia membunuh orang-orang Kristen. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus Kristus, dan dia berkata, siapakah engkau? Dan Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Dan selama 3 hari Saulus orang agamawi itu buta. Tapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, ya, oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, dia berjumpa dengan seorang pemimpin gereja dan Tuhan mengadakan mujizat. Dia boleh melihat lagi. Dan akhirnya saudara, dia meninggalkan spirit agamawinya. Dia tinggalkan spirit agamawinya. Dan dia ikut Yesus. Bahkan dia jadi pemberita Injil yang luar biasa. Jadi seorang rasul yang luar biasa. Dan Tuhan mengilhamkan kepada Saulus untuk menulis surat-surat kiriman. 13 surat kiriman dia tulis. Dan ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Ini yang luar biasa. Rasul Paulus sendiri mengatakan, oleh pengenalanku akan Yesus Kristus, semuanya kuanggap sampah. Termasuk kejayaannya sebagai orang calon pemimpin agama yang berpotensi, ya, sebagai orang jebolan Gamaliel, orang yang punya pendidikan intelektual yang tinggi, orang yang punya status sosial, di mana punya jaminan ekonomi dan sebagainya. Tapi Rasul Paulus katakan, semuanya itu kuanggap sampah. Makanya saudara, kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, saudara-saudara, kita harus tinggalkan spirit agamawi. Harus bertobat. Ya, Tuhan Yesus katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, berubahlah cara berpikirmu, berubahlah keyakinanmu. Ya, dari keyakinan agamawi, keyakinan Farisi, Saduki, ya, Selot dan sebagainya, kepada keyakinan yang ada di dalam kerajaan Allah, di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan kita tahu bersama-sama kerajaan Allah sudah ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ya, kata sudah dekat, ya, dalam bahasa Indonesia barangkali kita agak sulit memahami kata sudah dekat, karena bagi kita sudah dekat itu masih jauh, ya. Kalau kita misi ke Papua atau kemana-mana, katanya oh udah dekat itu, nggak taunya masih 3 gunung harus jalan kaki. Oh udah dekat itu Pak, tapi ternyata masih jauh. Beda dengan kata sudah dekat dalam Alkitab ini. Kalau bahasa Inggrisnya berkata is in hand. Repent, for the kingdom of God is in hand. Artinya sudah ada dan melalui. Ungkapan is in hand itu sudah ada. Jadi Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya bertobatlah, berubahlah cara berpikirmu, berubahlah keyakinanmu, karena kerajaan Allah sudah ada di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan otoritasnya ada. Makanya saya percaya saat ini saya dan saudara, walaupun kita hanya lewat live streaming, terpisah tempat dan waktu, tapi hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, di mana Tuhan Yesus berjanji, apabila ada 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ aku hadir. Dan bahkan dia berkata, apabila ada 2 orang bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Amin, saudara-saudara. Ya, saudara baru merasakan, saudara, ya, spirit agamawi yang menolak kerajaan Allah, dan kita anak-anak Allah yang sudah dimeteraikan, saudara. Auranya berbeda, saudara, ya. Auranya berbeda, ya. Saya dalam penyampaian firman Tuhan lewat reel dan sebagainya, saya menyampaikan Injil dan apa yang ada dalam Alkitab, saudara. Orang-orang agamawi menolaknya dengan berbagai rupa.
Ya, mereka memakilah, mereka menuduh sudah dipalsukanlah, mereka macam-macam saudara. Mereka berpikir mereka yang paling betul. Padahal kalau kita mau kaji sejarah dan kaji ilmiah dan segala macam rupa, ya hancur lebur saudara, ya. Cuma aja mereka menang di bangsa dan negara kita karena hukum kita berat sebelah saudara. Ya. Kebebasan berbicara kita, ya, belum seutuhnya mutlak, ya. Karena ada diskriminasi agama di bangsa dan negara kita. Makanya kita berdoa, kita harus berdoa agar diskriminasi agama ini diluluhlantahkan, bahkan hukumnya diganti, saudara. Diubah agar ada kebebasan yang sama, ya, atau ada keadilan yang sama, baik yang merasa mayoritas dan yang minoritas. Tapi saya percaya kerajaan Allah di Indonesia seperti ragi. Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti ragi, seperti biji sesawi. Memang tidak kelihatan, tapi waktu dia akan jadi pohon yang besar di mana burung-burung akan bersarang. Ragi yang dibiarkan, adonan itu dibiarkan, ya, tidak kelihatan kerjanya saudara, tapi hasilnya akan kelihatan. Saya percaya kerajaan Allah di Indonesia akan seperti itu. Ketika anak-anak Tuhan bersatu, ketika anak-anak Tuhan bersepakat bersama-sama memberitakan Injil kerajaan Allah, tekun bersama-sama, berdoa bersama-sama, menghancurkan spirit agamawi. Spirit agamawi ini bisa masuk kepada agama siapa aja, termasuk agama Kristen. Ya, waspada saudara. Ya, di sini juga saudara, ya, kalau di tempat kita justru yang saling bentrok itu sesama Kristen juga saudara. Waspada, ini hati-hati. Makanya saudara, mari kita hidup dalam hukum kerajaan Allah. Kalau kita hidup dalam hukum kerajaan Allah, yang kita rasakan dan alami adalah spirit penuh kasih sayang, spirit pengasihan, ya, dari Tuhan, spirit kasih karunia daripada Tuhan. Beda dengan spirit agamawi, saudara. Spirit agamawi adalah spirit menghakimi, gigi ganti gigi, ya, mata ganti mata dan sebagainya. Haleluya, haleluya. Makanya saya berdoa saudara, mari kita dalam momen 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita betul-betul menemukan rahasia surga. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah nuansanya saling mengasihi, saling mengampuni, bukan menghakimi. Karena hukum dalam kerajaan Allah adalah hukum kasih. Ya, bagi orang agamawi, mereka akan mengejek, mereka akan fitnah. Kok ajarannya nggak masuk akal? Pipi kiri dikasih pipi kanan, itu kan nggak masuk akal. Ya, bagi akal orang duniawi, ya, hukum ini adalah suatu kebodohan. Harusnya kalau orang dikasih pipi kiri, dia harus balas dong, ya. Kayak ada cerita mob, ya, di Manado, ya. Sudah dikasih pipi kiri, dia kasih pipi kanan, lalu dia bilang sudah nggak ada pipi lagi yang mau dikasih, langsung dia balas, bof. Seperti itu kadang-kadang kita, ya, seperti itu juga kan. Tapi mari kita hidup dalam hukum kasih Tuhan. Saudara, spirit apa yang ada padamu saat ini? Spirit agamawi atau Anda ada dalam kerajaan Allah? Ingat, kerajaan Allah itu ada di sini. Sudah ada di antara kita. Dan kita menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya, di mana kerajaan Allah itu disempurnakan secara utuh. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Dia raja di atas segala raja. Dia maha pengasih dan penyayang. Kasihnya bagi semua umat di dunia ini tidak terbatas suku,
Ya, tidak ada suku yang eksklusif di dalam kerajaan Allah. Oh, suku Israel eksklusif dalam kerajaan Allah, nggak ada, saudara. Semua sama di mata Tuhan. Ya, nggak ada suku-suku yang terlalu dominan sehingga orang kalau mau datang ya sama melihat itu, orang kalau datang ke dia harus cium kakinya sampai sujud-sujud. Bahkan bekas piring makannya harus makan. Dalam kalau di gereja nggak ada begitu ya. Justru di gereja Tuhan Yesus ajarkan begini, ujilah segala roh. Ujilah segala roh. Jadi kalau ada pendeta yang khotbah salah, khotbah keliru, jemaat bisa kritis, saudara. Jemaat berkata pendeta itu salah, itu tidak dikatakan Alkitab. Nah, ini bahaya, saudara. Sementara di seberang sana, agama-agama di luar sana, apa yang dikatakan pemimpin agamanya telan mentah-mentah, telan mentah-mentah. Nggak boleh dalam kekristenan, itu nggak boleh. Justru dalam kekristenan, saudara, segala sesuatu itu harus diuji. Mari kita memiliki spiritnya Tuhan Yesus, spirit kerajaan Allah, bukan spirit agamawi. Spirit agamawi menghakimi, menuduh, memfitnah dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh mahkamah agama, orang-orang Farisi, imam-imam yang membunuh Stefanus. Orang agamawi kalau tidak bertobat, mereka akan menjadi alat iblis. Karena apa? Agamawi, spirit agamawi itu adalah perwujudan kuasa kegelapan yang menipu daya. Ingat, iblis boleh pakai firman untuk menipu dan memperdaya. Ya, Yesus Kristus yang adalah firman yang jadi manusia dicobai iblis dengan firman yang tertulis. Makanya kita orang Kristen, kalau kita nggak ngerti firman, ini bahaya, saudara. Kita sudah ditipu, diperdaya oleh iblis, kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak tahu firman. Makanya saudara, saya mendorong saudara lewat live streaming setiap pagi ini. Kita ada dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab setiap hari. Apakah saudara membaca Alkitab setiap hari? Saya tahu sesibuk-sibuknya Anda tidak pernah lupa makan. Makanya secara rohani kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sesibuk-sibuknya Anda, saya ingatkan, mari makan makanan rohani. Yaitu apa, saudara? Kita bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan lewat kegerakan kita Daily Life Kingdom Principle. Dan apa, saudara? Dan ya, di rumah saudara, jangan lupa saudara makan ya 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Saya percaya Yesus langsung akan memuridkan saudara, dan Roh Kudus akan menuntun saudara pada kebenaran dan mengingatkan saudara pada apa yang Yesus ajarkan. Wow, ini dahsyat, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang tergabung bersama-sama. Ini ada pengikut yang setia, Agus Rianto, ada juga Pastor Ari Matindas, ada Pastor Nehemia Baker ya dari Papua. Mari kita maju dalam kegerakan ini. Penuhkan sosmed kita dengan firman. Kenapa? Kalau kita tidak penuhkan sosmed kita dengan firman, yang akan memenuhi sosmed-sosmed yang ada adalah kebohongan-kebohongan dari si jahat. Kebohongan-kebohongan dari si jahat yang menipu daya. Dan saudara dengar baik, kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang secara masif akan dianggap kebenaran, bahkan oleh generasi selanjutnya yang tidak paham apa-apa. Makanya saudara, biar saya dicaci maki, biar saya dipandang remeh, dihina, di apapun, saudara boleh lihat di chatting-chatting di postingan saya, saudara. Tapi saya tetap minta keberanian daripada Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita sesama anak bangsa punya hak yang sama di negeri ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Makanya saudara, ya,
maju bersama-sama. Mari kita maju bersama-sama. Saudara boleh silakan share live streaming ini kepada teman-teman yang lain atau di wall saudara, supaya apa, saudara? Mari kita penuhkan sosmed dengan firman. Kalau apa? Kalau enggak itu yang penuh gosip, kebohongan-kebohongan ya, bahkan fitnahan terhadap Alkitab, terhadap kekristenan penuh di sana, saudara. Mari kita beritakan firman Tuhan. Kita bersekutu bersama-sama. Semangat, saudara. Kita udah mulai pelayanan, saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Mari kita bersepakat bersama-sama. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Anda diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saudara diberkati, amin. Semangat. Spirit apa yang ada padamu? Jangan-jangan spirit agamawi. Ingat, spirit agamawi itu musuh kerajaan Allah. Kalau saudara mau jadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, buang semuanya itu. Seperti Rasul Paulus, seorang agamawi, seorang pembunuh hebat. Dia berkata, oleh pengenalanku akan Yesus Kristus, semuanya kuanggap sampah, tidak ada gunanya. Ya, baik keberhasilan maupun kegagalan, ya, dianggap sampah oleh Rasul Paulus. Makanya saya berdoa, oleh pengenalan kita akan Yesus Kristus, semua ajaran-ajaran agamawi, ya, spirit agamawi kita tinggalkan, saudara. Saya bertobat dari agama, saudara, dan saya mau hidup dalam kerajaan Allah. Ini memang harus dicerna dengan tuntunan Roh Kudus, ya. Jangan sampai saudara pikir saya bilang jangan beragama. Kita di Indonesia secara hukum kita harus beragama, karena Pancasila dasar negara kita adalah, ya, sila pertama ketuhanan yang maha esa. Jadi setiap orang yang hidup di negara ini harus beragama. Tapi walaupun kita ada di dalam agama, spirit kita bukan spirit agamawi, tapi spirit kita adalah spirit kerajaan Allah, anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita bersepakat bersama-sama pagi hari ini. Kita bersepakat. Tuhan Yesus katakan, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Mari kita bersepakat bersama-sama. Apakah engkau ada sakit penyakit? Kita sepakat kesembuhan, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Apakah engkau sedang bergumul keuangan, perekonomian? Kita sepakat penyediaan Tuhan terjadi. Apakah saudara sedang bergumul di keluargamu, ada sedang di ujung tanduk? Kita sepakat transformasi terjadi, pemulihan yang daripada Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus. Hirabakarabaka shikarabata karabayasata. Hirakabarakaba shikarabata karabatakasata. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, kalau ada yang sedang sakit saat ini, yang menyaksikan pemberitaan Injil Kerajaan Allah lewat live streaming, daily life Kingdom Principle, kami bersepakat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa kesembuhan, kelepasan terjadi. Kami berdoa buat spirit agamawi yang membuat orang keras hati, bebal, dan menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kami tundukkan segala pemikiran-pemikiran di bawah pemikiran Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pemulihan dan transformasi terjadi buat setiap keluarga-keluarga Kristen. Setiap keluarga-keluarga, setiap orang-orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Kami berdoa terjadi terobosan dalam usaha, pekerjaan, bisnis dari setiap anak-anak Tuhan. Dan kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas kami. Engkau memberkati kami, keluarga, anak-anak kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus jadikan berhasil, memuliakan nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Hirakabarabaya shikatakarabaya shik. Hirakabarabaya sandara matakarabaya sanda. Hura papa 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 shekiarabata karabaya sanda. Hurata karabaya shikarababa baba 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 she. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya juga menyapa Pon Alfonso Lalamenti. Wah, ini kita punya brother yang ada di Australia. Salam ya. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi. Sukses selalu di sana. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan bersekutu dengan dalam pengajaran firman Tuhan dan berdoa bersepakat bersama-sama dan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap harinya sebagai makanan rohani kita. Dan apabila saudara kita saat ini sedang ada dalam kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saya berdoa saudara dalam kegerakan ini mari kita sama-sama maju setiap pagi dalam kegerakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya percaya engkau akan menerima karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, apabila saudara tergerak hati untuk berlangganan di akun FB-nya Pastor Raymond, puji Tuhan, saudara boleh silakan berlangganan. Dan kami juga berterima kasih buat setiap pemberian bintang saudara. Dan apabila juga saudara mau memberi persembahan secara online, karena Tuhan Yesus katakan orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Dan di dalam kitab Galatia berkata, orang yang mendengarkan firman Tuhan wajib membagikan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi kami sangat menghormati dan menghargai pemberian-pemberian saudara, baik secara online, saudara boleh lihat di keterangan ada dana di sana, atau saudara mau berlangganan atau memberikan bintang, silakan. Itu semua kami apresiasi dan kami percaya Tuhan Yesus balas berkat. Karena apa? Firman Tuhan katakan terlebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Jadi waktu saudara menabur dalam kerajaan Allah, dalam pemberitaan Injil kerajaan Allah, Anda tidak sedang dalam menabur dalam kesia-siaan. Karena apa? Dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Semangat sepanjang hari ini. Mari kita mulai dengan gairah, dengan iman, karena orang percaya akan hidup oleh percayanya. Jadi kalau saudara percaya hari ini saya berhasil, saya dilindungi Tuhan, pasti terjadi. Saya bahagia, saya penuh sukacita, saya ditolong Tuhan, itu pasti terjadi. Saya disembuhkan, saya ditolong, wah pokoknya pasti terjadi. Nyatakan pengakuan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.